Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits qudsi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqallahu rasulullahi karim. Teman-teman hijrah yang sama-sama mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini teman-teman, Allah masih memandang kita dengan pandangan rahmatnya Allah. Allah masih memandang kita dengan pandangan belas kasihannya Allah. Allah masih memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat teman-teman sekalian yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita nikmat pernafasan, Allah berikan kita nikmat penglihatan, pendengaran. Begitu banyak nikmat yang tidak bisa dihitung oleh semua manusia teman-teman sekalian. Sekiranya dikumpulkan seluruh ranting-ranting pohon, dijadikan pena, kemudian dikumpulkan seluruh dedaunan yang ada di permukaan bumi ini, dijadikan kertas, lalu dikumpulkan seluruh air di lautan, di samudra untuk dijadikan tinta, maka kemudian kita mulai menulis satu persatu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya walaupun semuanya ini habis teman-teman sekalian, tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kuasa teman-teman sekalian. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa mematikan siapa saja dan menghidupkan siapa saja. Allah kuasa menjauhkan orang-orang yang dekat, Allah kuasa mendekatkan mereka yang jauh. Allah yang kuasa menciptakan kurang lebih 18.000 jenis makhluk dengan penciptaan yang sempurna teman-teman sekalian. Sempurna, Allah tetapkan rezekinya sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tidak ada yang tidak bisa Allah tidak lakukan teman-teman sekalian. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi pasti tidak akan terjadi. Itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang tidak akan pernah bisa diubah. Salawat dan salam senantiasa juga kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena beliau lelaki terpilih, lelaki yang mulia, yang dijadikan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lelaki yang telah memperkenalkan kita kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalimat yang luar biasa teman-teman sekalian. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya satu amalan ya Allah, satu amalan yang berbeda dengan amalan-amalan Nabi yang lain terdahulu. Allah katakan, cukuplah Musa, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, cukup itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata,
Tidak ada lagi amalan yang lain ya Allah. Semua nabi-nabimu diajarkan amalan seperti itu. Apa kata Allah teman-teman sekalian? Wahai Musa, sekiranya dikumpulkan di satu timbangan seluruh isi langit, isi bumi, kemudian di timbangan yang satunya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka sekiranya kalimat itu jauh lebih berat teman-teman sekalian. Rasulullah SAW yang berhasil membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Sallallahu Nabi. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah tidak bisa diubah, teman-teman. Allah menetapkan kita miskin, kita miskin. Mau kita berusaha semaksimal mungkin jadi orang kaya, tidak akan jadi kaya. Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita jadi kaya, tidak akan bisa miskin. Mau berusaha semaksimal apapun menghabiskan harta, tidak akan miskin. Kalau Allah tetapkan dia sebagai orang kaya. Tetapi kemuliaan seorang hamba tidak Allah letakkan pada kekayaannya. Tidak Allah letakkan di situ. Banyak orang kaya teman-teman sekalian tapi jauh dari Allah. Karena sesungguhnya kekayaan ini sesuatu yang berbahaya teman-teman sekalian. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya pada hari kiamat dengan golongan orang-orang yang miskin. Apakah sekarang ada teman-teman yang berdoa seperti itu? Subhanallah, tidak ada orang yang berdoa minta miskin teman-teman. Sekarang doanya orang ini minta kaya. Ya Allah, tambah rezeki ya Allah, tambah rezeki ya Allah. Tidak cukup hartanya. Padahal kalau harta semakin banyak ini, semakin banyak yang dihisap teman-teman sekalian, semakin banyak. Orang-orang yang paling lama di padang mahsyar itu orang-orang kaya. Misalnya kita datang ke supermarket teman-teman, kita beli satu produk saja, kita beli satu tisu contohnya, maka sebentar sekali kita di kasirnya teman-teman sekalian, sebentar sekali. Tapi kalau banyak belanjaan yang kita bawa, banyak keranjang yang kita bawa, maka pasti dan pasti kita akan lama diperiksa di situ. Lama kita di kasirnya untuk diperiksa satu persatu barangnya. Begitu juga dengan harta kita teman-teman sekalian. Maka kata Nabi, orang yang diuji dengan harta itu susah lolosnya. Yang paling susah lolos itu orang yang diuji sama harta. Ketetapan Allah teman-teman sekalian, ketetapan Allah tidak akan pernah bisa diganggu-gugat. Tidak akan pernah bisa. Jadi satu ketika teman-teman sekalian ada kisah yang menarik, kisah yang lucu ini dari sahabat Rasulullah, sahabat yang berusaha untuk miskin teman-teman sekalian, berusaha untuk miskinkan dirinya. Jadi satu ketika Rasulullah membawakan kajian, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan kaya, orang-orang yang mati dalam keadaan kaya, maka itulah orang-orang yang akan lama dihisap di padang mahsyar. Lama dihisap. Lalu sahabat Rasulullah ini yang bernama Abdurrahman bin Auf ini orang kaya teman-teman sekalian. Takut dia mendengar Rasulullah berkata seperti itu. Di dalam pikirannya sampai di rumah, waduh ini hartaku banyak sekali. Ketakutan dia karena tadi Rasulullah berkata siapa yang paling banyak hartanya, kemudian dia mati, maka paling lama hisapnya. Maka dia berusaha untuk memiskinkan dirinya teman-teman sekalian. Dia berusaha untuk memiskinkan dirinya. Dia berpikir bagaimana caranya memiskinkan dirinya. Dia bagikan hartanya, dia sedekahkan, bertambah lagi hartanya. Karena ketetapan Allah. Semakin dia menyumbangkan hartanya, semakin Allah ganti lagi dengan yang lebih banyak. Gitu. Jadi suatu ketika di Arab Saudi ini ada panen kurma teman-teman sekalian. Sudah hampir panen kurma. Panen kurma, tapi pada waktu itu Rasulullah mengabarkan bahwa akan ada perang lagi melawan kafir Quraisy. Kebetulan perangnya ini bertepatan dengan hari panennya teman-teman sekalian. Bertepatan dengan hari panen waktu itu. Jadi ketika para sahabat berperang, tidak ada yang sempat memanenkan kurmanya. Sehingga kurma-kurma ini busuk teman-teman sekalian. Kurma-kurma ini busuk. Banyak sahabat yang rugi karena mereka lebih memilih berperang di jalan Allah daripada memanen kurmanya. Di situ Abdurrahman bin Auf ini punya akal teman-teman sekalian. Dia berpikir kalau banyak kurma yang busuk, ini kesempatan dia untuk menghabiskan hartanya. Jadi dia berkata kepada para sahabat, teman-teman, biarlah saya yang membeli, saya yang memborong semua kurma-kurma busuk ini. Saya yang borong. Jadi para sahabat yang lain ini bersyukur karena kurmanya yang tadinya sudah tidak bisa dijual karena busuk, dibeli sama Abdurrahman bin Auf ini.
Karena dia berpikir saya harus miskin, pokoknya saya harus mati dalam keadaan miskin. Maka diboronglah dia, diborong semua ini kurma-kurma busuk sama Abdurrahman bin Auf, teman-teman sekalian. Apa yang terjadi? Karena ketetapan Allah, orang ini tidak akan bisa miskin gitu. Padahal waktu itu sudah diborong semua kurmanya, bersamaan dengan habis hartanya Abdurrahman bin Auf, habis hartanya. Kemudian karena ketetapan Allah, sebulan kemudian ada penyakit yang datang, ada wabah yang datang di kota Yaman, teman-teman sekalian. Ada wabah yang datang di sana. Obatnya wabah ini kurma busuk gitu. Jadi obatnya wabah ini kurma-kurma yang busuk. Maka datanglah orang-orang kaya dari Yaman, datang untuk mencari siapa yang mau menjual kurma-kurma busuknya, teman-teman sekalian. Akhirnya para sahabat menunjuk Abdurrahman bin Auf kalau dialah yang punya kurma-kurma busuk. Dibeli lagi kurmanya dengan harga 10 kali lipat, teman-teman sekalian. Tidak bisa mengalahkan ketetapan Allah. Allah tetapkan dia miskin, akan selamanya miskin. Mau jungkir balik cari uang tidak akan bisa kaya. Tapi kalau Allah tetapkan dia kaya, mau dia jungkir balik lagi menghabiskan hartanya supaya miskin, Allah akan tetapkan dia sebagai orang-orang kaya. Ketetapan Allah tidak bisa diganggu-gugat, teman-teman sekalian. Yang bisa kita lakukan adalah betul-betul memanfaatkan sebaik mungkin ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan sebaik-baiknya. Allah bikin kita kaya, berarti Allah ingin menguji kita untuk bisa menjadi orang yang dermawan, betul-betul bisa memperhatikan orang-orang yang miskin di bawah kita. Allah beri kita keadaan miskin, berarti Allah ingin menguji kita menjadi orang-orang yang lebih sabar lagi. Subhanallah. Tidak ada yang jelek dari Allah. Tidak ada maksud yang jelek yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Teman-teman sekalian, tanamkan dalam hati kita kalau ketetapan Allah itu mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Ikhlas saja kita terima itu, karena pasti dan pasti di balik ketetapan Allah itu yang paling bagus untuk kita. Mungkin hari ini itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini berkesan dalam hati kita semua. Kita bisa lebih meyakinkan lagi diri kita, lebih yakin lagi pada ketetapan-ketetapan Allah, tidak pernah marah dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Allah beri kita kekayaan, berarti Allah menguji kita untuk jadi orang-orang yang lebih dermawan lagi, orang-orang yang tidak sombong dengan hartanya. Allah memberi kita kemiskinan, Allah menguji kita untuk lebih bersabar lagi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Benarnya datang dari Allah, teman-teman, salahnya datang dari saya pribadi. Saya masih perlu belajar lagi, masih perlu banyak-banyak lagi berkorban di jalan Allah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Demi sempurnanya majelis, kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.